Shalom saudara yang terkasih. Selamat malam saya ucapkan bagi setiap kita. Kami sangat bersuka cita sekali bila saudara boleh hadir dan bersama-sama join live pada malam ini. Ya, mari saudara boleh panggil kawan-kawan saudara untuk kita sama-sama diberkati malam ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta dan kasih setiamu sampai malam ini. Jika kami ada Tuhan karena semua anugerah-Mu. Malam ini kami akan belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah kami. Bahkan Tuhan, sekalipun kami berbeza dalam tempat, berbeza dari jarak, tapi kami disatukan dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau malam ini belajar Engkau Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom bagi setiap saudara malam hari ini. Saya berdoa agar setiap saudara tetap berkemenangan. Ada amin? Ya, malam hari ini kita akan belajar sesuai dengan tajuk yang kita pelajari. Saya berdoa agar setiap saudara semakin excited ya. Saya berdoa agar setiap saudara semakin bersemangat di dalam Tuhan ya. Malam ini kita akan belajar mengenai satu tajuk atau satu judul yang saya mau bagikan buat kita, yaitu Parakletos. Sekali lagi, Parakletos. Apa itu Parakletos, saudara? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos adalah akar kata dari kata penolong yang menunjuk pribadi Roh Kudus. Yesus berjanji saat dia naik ke sorga, ia akan mengutus roh penolong dalam hidup kita. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa hari itu murid-muridnya sedang menunggu yang namanya janji Tuhan diberikan. Ya, dan kita tahu namanya yaitu atau kita panggil Pentakosta, pencurahan, hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu berbicara hari ke-50. Hari ke-50 karena dihitung dari kebangkitan Yesus, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan Yesus membuktikan bahwa dia sudah menang dan hidup. Selanjutnya dia naik ke sorga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan tepat pada 50 hari setelah kenaikan kebangkitan Yesus ya saudara. Dan sekali lagi saya mau berkata, Parakletos atau sang penolong ya, itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya, sekali lagi Yunani memakai kata Parakletos, tetapi sesungguhnya mari saudara perhatikan, apa arti sebenarnya dari Parakletos ini? Parakletos ini sendiri memiliki arti yaitu orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah, seorang asisten hukum, seorang asisten atau seorang perantara atau kuasa hukum. Kalau kita panggil di sini namanya seperti peguam ya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sekali lagi Alkitab berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu yang dijanjikan, itulah dipanggil penolong. Dan kita mau belajar karena Parakletos atau kata penolong ini diterjemahkan dengan beberapa makna. Dan kita percaya makna-makna itu sangat luar biasa untuk kita semakin mengerti dan biar kita hidupi dalam hidup kita. Yang pertama saudara, ada satu terjemahan dia itu memakai kata Parakletos atau diterjemahkan sebagai penolong, helper ya. Dan saya bacakan dalam terjemahan Inggris berkata, I will ask the Father and he will give you another helper. Helper di sini itu diterjemahkan sebagai penolong, that he may be with you forever. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong saat kita ada di dunia ini. Dia menolong kita dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 berkata sekali lagi,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, saudara. Peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kehidupan saudara menghadapi segala kesulitan dan pergumulan di dalam hidup ini. Dia akan memberikan saudara kekuatan untuk melewati semua cobaan yang kita hadapi. Oleh sebab itu saya mendorong saudara, Anda yang percaya hari ini, bahkan Anda yang mungkin belum familiar mendengar kata Roh Kudus, mari saya mendorong, undang Dia. Minta Roh Kudus membaptis engkau, minta engkau kepada Tuhan agar engkau mengalami pribadi itu sendiri. Roh Kudus sangat setia, kerinduannya adalah Anda dan saya, kita harus membangun hubungan intim. Ya, sekali lagi, jelas tadi berkata ayat 17, bahwa tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ini perkara yang ajaib. Roh Kudus akan diam di dalam kita. Katakan amin. Yes. Roh Kudus itu sendiri sebagai penolong, helper, penolong dalam hidup kita, akan tinggal di dalam hidupmu. Yang kedua, Parakletos itu juga diterjemahkan sebagai comforter atau penghibur. Ya, dalam King James Version itu jelas berkata, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Jadi di sini terjemahannya memakai kata penghibur. Ya, Dia menghibur saudara. Roh Kudus adalah penghibur sejati. Katakan amin. Yes. Ada banyak orang, sahabat, kawan terdekat kita, bahkan keluarga kita tidak akan bisa memberi penghiburan buat kita dikala kita berada dalam titik down. Ada kalanya manusia saudara sangat-sangat tidak seimbang atau tidak labil. Mereka akan bisa sangat baik, mereka juga akan bisa bila-bila masa akan berubah. Tapi Roh Kudus tidak pernah berubah. Ada amin. Roh Kudus itu setia. Yes. Dan Roh Kudus itu penolong, penghibur bagi umatnya. Ia diutus oleh Bapa di sorga untuk menyertai, menolong, dan juga menghibur orang percaya dalam segala perjuangan hidup kita. Melewati lembah air mata, tekanan, kesulitan, duka cita, Roh Kudus penghibur dalam hidupmu. Malam hari ini, siapa di antara saudara yang lemah? Siapa di antara engkau yang sangat kecewa? Engkau perlu Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidupmu. Ada amin. Dia Parakletos, Dia penghibur dalam hidupmu. Saudara, kenapa hidup kita dalam hidup ketika kita ada di bumi, kita sering mengalami duka cita, kecewa, ada banyak hal. Kenapa saudara? Karena tidak bisa dipungkiri sekali lagi bahwa iblis itu bekerja. Ya, iblis penguasa dunia, iblis bekerja. Yohanes 10 ayat 10e masih ingat kerja iblis apa? Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi saudara, mari belajar bergantung dengan Tuhan. Mari belajar berhubungan intim dengan Dia. Katakan haleluya. Yes, bahkan di saat kita live, saya yakin Roh Kudus bisa menyentuh hidupmu. Yohanes juga menambahkan dalam kitabnya pasal kelima ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saudara perhatikan betapa kita manusia perlu pribadi Roh Kudus. Tidak ada manusia yang terlalu hebat, yang terlalu kuat tanpa dituntun Roh Kudus. Nggak akan. Kita tidak akan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan tanpa kekuatan Roh Kudus. Bahkan saya mau berkata, Dia juga Roh Kudus yang akan menolong engkau dan saya. Kita dimampukan untuk keluar dari semua jerat kedagingan kita. Katakan amin. Yes. Paulus sendiri seorang yang benar-benar mengalami Tuhan. Dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga 9. Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Paulus begitu sadar kekuatan yang dia alami, yang dia rasakan sebenarnya bukan kemampuan dia. Tapi dia mau berkata, penghiburan karena Roh Kuduslah yang menjadikan dia kuat. Ada amin? Saudara, malam hari ini saya mau berkata dalam mutiara malam ini, jangan ada di antara engkau yang mudah kecewa. Jangan ada di antara engkau putus asa, bahkan sampai undur dari Tuhan. Saya mau berkata, semua pekerjaan iblis yang Tuhan rindukan adalah Anda mari bergantung kepada Roh Kudus. Katakan haleluya. Yes, sebab Roh Kudus penghiburan kita. Roh Kudus yang menghibur setiap pribadi kita dikala kita ada dalam lembah kekelaman. Sekali lagi saya mau mendorong, mari undang Parakletos itu sendiri. Siapa dia? Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, Parakletos atau penolong itu juga diterjemahkan dalam NIV. Dia berkata, and I will ask the Father and He will give you another counselor, penasehat, to be with you forever. Jadi dalam terjemahan ini, Parakletos juga diterjemahkan sebagai penasehat. Ada amin saudara? Roh Kudus itu sebagai penolong, dia itu juga penasehat dalam hidup kita. Katakan amin, haleluya. Yes, Yohanes 14 ayat 17 ya. Ayat yang ke-17 jelas berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara, malam hari ini dia adalah counselor, dia penasehat, karena dia roh kebenaran. Dia adalah roh kebenaran mengajarkan Anda dan saya berjalan dalam kebenaran. Katakan haleluya. Jadi saya yakin bahwa ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, arah hidupnya, direction hidupnya pasti menuju kepada kebenaran. Dia adalah orang-orang yang mencintai firman. Dia adalah orang-orang yang semalam kita sudah belajar juga dari Pastor Chu. Satu mutiara malam mengingatkan buat kita. Ketika kita itu dipenuhi Roh Kudus, kita rindu mau dibangunkan iman kita, maka kita harus mencintai firman. Yes. Sebab apa saudara? Karena roh kebenaran itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Bagaimana kita menuju ke jalan yang benar, tetapi di dalam main hidup kita atau pikiran kita, kita tidak ada kekuatan firman. Kita tidak ada kekuatan firman. Dan itu menjadikan hidup kita mudah lemah. Ingat saudara, nanti saya bacakan dan saya jelaskan lebih lagi ya, step by step. Saya mau baca Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan perhatikan, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi saya ucapkan, saya baca. Dia akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi roh kebenaran itu mengingatkan. Mengingatkan apa? Roh itu akan mengingatkan semua firman yang engkau pernah baca, yang engkau pernah dengar. Firman itu akan menjadi hidup. Itulah peran Roh Kudus, Parakletos dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi bagaimana mungkin Roh Kudus mau menuntun kita dalam kebenaran jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Sekali lagi kami sangat dorong malam hari ini saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mendorong setiap saudara. Mari buka semua kemalasan, ketidaksukaan kita akan firman. Mari belajar punya sikap seperti Daud. Cintai firman, katakan amin. Yes. Sebab dengan mencintai firmanlah engkau akan dituntun pada jalan kebenaran.
Amin saudara. Dan ingat, pribadi Roh Kuduslah juga yang memiliki peran menginsafkan kita dari dosa. Yohanes 16 ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ada amin? Kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau Anda dan saya, kita itu bisa bertobat, saya mau berkata, itu peran Roh Kudus. Katakan haleluya. Yes. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidupmu. Ketika engkau bisa bertobat, engkau punya hati mencintai Tuhan, itu semua peran Roh Kudus. Katakan haleluya. Roh Kudus yang dengan lembut hari demi hari berbicara di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dosa, engkau begitu lembut dengar suara Roh Kudus. No, jangan lakukan. Dan ketika engkau taat, engkau dituntun dalam kebenaran. Saudara, itulah peran Roh Kudus. Dia menginsafkan kita dari dosa. Oleh karena itu, ketika Anda juga punya keluarga, punya teman, family, siapa yang masih belum percaya, berdoalah saudara. Kita minta kekuatan Roh Kudus juga menginsafkan mereka, agar mereka bisa mengalami Tuhan dalam hidup ini. Ada amin? Yes. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow saudara, Roh Kudus itu ajaib. Dia pribadi yang sangat selalu setia dengan kita. Dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada kalanya saudara yang terkasih, mungkin di antara saudara pernah mengalami ketika engkau hampir mau melewati satu perkara sebelumnya, Roh Kudus sudah ingatkan. Roh Kudus boleh pakai mimpi, Roh Kudus boleh pakai suara atau doa atau sesiapapun di sekelilingmu. Mari belajar peka. Ada amin saudara? Haleluya. Yes. Karena Tuhan itu baik. Dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ketika kita mau belajar mengalir bersama Roh Kudus, maka saya yakin kita akan dibawa Tuhan semakin mengerti kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita mengenal Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, doa-doa kita jadi berubah. Amin saudara. Doa kita bukan karena apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Karena Alkitab berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, dan sejauh langit dan bumi, seluas samudra. Wow saudara, mari belajar. Orang percaya yang baru bertobat, orang percaya yang sangat baru memulai berjalan dengan Tuhan, sudah biasa ketika dia berdoa seringkali oleh karena apa yang dia mau. Betul saudara? Dulu kita pernah mengalami itu. Tapi Anda yang sudah dewasa, ketika Anda berdoa, Anda mulai dengar tuntunan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan mau, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan disampaikan melalui Roh Kudus. Roh Kudus berbicara buat kita. Jadi ketika kita merindukan sesuatu, saya mau berkata, Anda yang sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kebanyakan kerinduanmu itu adalah tuntunan Roh Kudus. Ada amin? Tapi sekali lagi, kita masih manusia, ada kalanya mungkin kita belum tajam, mari perlu diuji ya. Jadi saudara, saya mau berkata, engkau bahkan yang up and down, jatuh bangun dalam dosa, saya mau berkata, mari undang Parakletos. Mari undang Roh Kudus dalam hidupmu, amin. Supaya apa? Supaya kita belajar minta tiap hari diinsafkan oleh Roh Kudus. Jangan keraskan hati, amin saudara. Ketika Roh Kudus ya, Roh kebenaran itu menegur kita, mengingatkan kita. Saya mau berkata satu perkara, jangan lupa, jangan biasa keras hati. Karena ketika kita biasa mengeraskan hati kita, saya mau berkata sebuah kecenderungan
terjadi, hati kita akan bisa menebal. Kita akan semakin susah dengar suara Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Ada amin, saudara. Oleh karena itu Roh Kudus paling suka mencari landasannya, yaitu tempat yang lembut, ya, pribadi yang lembut. Dan saya mau berkata, orang yang lemah lembut, dia itu senang sekali bergaul dengan Roh Kudus. Katakan amin, haleluya. Yang keempat, kita juga perlu belajar bahwa Parakletos itu juga diterjemahkan, ya, dalam satu terjemahan dia berkata, and I will ask the Father and He will give you another advocate. Ya, advocate ini berbicara penolong, yaitu pengacara, to be forever with you, the Spirit of truth. Jadi saudara, kata Parakletos itu juga diterjemahkan sebagai pengacara atau peguam, ya. Dikatakan bahwa kita, sekali lagi manusia, kita perlu mengetahui, sekalipun ingat saudara, Roh Kudus itu menjadi pembela buat kita, tapi ingat, Roh Kudus tidak akan bisa kompromi dengan dosa. Catat ini, Roh Kudus atau Parakletos itu sendiri memang pembela hidup kita, tetapi Parakletos tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Ada amin? Yes. Kenapa saudara? 1 Yohanes 2 ayat 1-4 berkata, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintahnya. Perhatikan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Dan di dalamnya, ini perhatikan, ini sangat serius, di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara perhatikan, dikatakan barang siapa berkata, aku kenal Tuhan. Saudara kenal Tuhan? Nah, coba kita renungkan, sudahkah saudara menuruti perintah-perintahnya? Ada amin, haleluya. Sebab dikatakan kalau kita berkata kita kenal Tuhan, tapi kita tidak melakukan perintahnya, Alkitab jelas berkata kita dipanggil pendusta. Bahkan dikatakan di dalamnya itu tidak ada kebenaran. Wow, saudara, mari kita semua masuk dalam sebuah masa pertobatan. Mari kita semua orang percaya belajar mengevaluasi diri. Ketika kita berkata aku kenal Tuhan, sudahkah sampai hari ini kita melakukan perintahnya? Sekali lagi, Roh Kudus sebagai pengacara, ya, sebagai lawyer atau peguam, dikatakan di dalam dirinya dia tidak akan bisa berkompromi atas dosa. Saudara perlu kita pelajari, ya saudara. Dan saya mau berkata, semua dosa yang kita sudah akui di hadapan Tuhan, Roh Kudus sanggup membela hidup kita. Ya, sekalipun saya mau berkata, kecenderungan juga sering kali muncul bahwa ketika kita sudah mengakui dosa, kadang iblis, ingat, kerja iblis adalah mendakwa. Iblis mendakwa kita dan dia mengintimidasi. Dia mengingatkan kembali dosa kita. Oleh karena itu saya berdoa dan saya berkata kepada setiap saudara yang terkasih dimanapun kau berada, apapun bentuk bahkan Anda yang sudah melayani, doa saya dan pesan saya malam hari ini, jangan kompromi dengan dosa. Katakan amin. Ketika engkau sudah hidup baru, mari naiklah tangga. Hidupmu semakin naik dan jangan semakin turun. Sebab Tuhan sudah memberi Parakletos dalam hidup kita. Ada amin saudara? Parakletos ini saya gambarkan adalah sebagai kehadiran ilahi yang membuat manusia dapat terus bertahan dan berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, saudara. Tanpa kehadiran Parakletos kita tidak akan sanggup melewati kehidupan
Tuhan di dalam bumi ini. Bahkan kita orang percaya, saya mau berkata, mari berseru dan bangun hubungan intim, ya. Kata kuncinya bangun hubungan intim dengan Parakletos itu sendiri. Tuhan rindu agar kita mengenal Dia secara pribadi. Tuhan juga rindu bahwa Anda dan saya dipakai sebagai saksi-saksi Tuhan hari-hari ini. Hidup kita harus berubah. Katakan amin. Yes. Ya, sebab apa saudara? Karena ada sebuah sukacita dan kekuatan cinta akan Allah ketika roh itu di dalammu. Roh itu bekerja dalam hidupmu. Maka ketika engkau mencintai Tuhan, cintamu bukan karena kekuatan kita, tapi cintamu adalah cinta kekuatan Tuhan. Ketika roh itu bekerja di dalam kita, bahkan kita dimampukan, perhatikan, kita dimampukan melakukan semua firman Tuhan. Karena secara manusia sejujurnya, secara daging kita tidak akan bisa mampu melakukan dan taat akan firman, kecuali Roh Kudus di dalam kita. Ada amin saudara. Yes. Saudara ingat bagaimana masa di mana murid-murid Yesus sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang banyak mengalami ketakutan, khawatir, cemas. Bahkan saat Yesus naik ke sorga, ya saudara masih ingat, Alkitab mencatat bahwa dia bahkan banyak muridnya melihat Yesus naik ke sorga. Tapi malaikat berkata, kenapa kamu harus naik dan lihat Yesus naik ke sorga? Karena Yesus yang naik akan turun datang sama seperti yang kau lihat. Tetapi Tuhan berkata, engkau tunggu, ada roh penolong, ada Parakletos. Malam hari ini saya mau rindu engkau mengenal Parakletos itu dalam hidupmu. Kenal dia secara pribadi. Dan saya yakin engkau mengalami banyak perubahan. Engkau akan mudah meninggalkan dosa-dosamu. Engkau akan dengan mudah meninggalkan semua tabiat lamamu. Engkau dengan mudah akan lari ke Tuhan. Engkau akan mulai mengalami jatuh cinta dengan Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Saudara, saya mengalami bagaimana Roh Kudus menjamah saya luar biasa. Saya pernah sharekan betapa Roh Kudus itu ajaib. Roh Kudus mengubahkan dari yang saya penakut, diubah menjadi seorang yang berani. Orang yang saya pribadi banyak kelemahan, tapi kelemahan-kelemahan saya mulai dibaharui oleh Tuhan. Saudara, malam ini mari undang Parakletos dalam hidupmu. Ya, mari undang Parakletos dan saudara rindukan engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ada amin. Sebentar saya rindu berdoa untuk saudara. Sebentar kita akan dengar pujian. Namun di atas segalanya saya rindu saudara, mari buka hatimu. Dimanapun engkau berada, bahkan saat engkau dengar live malam ini, engkau yang mau terima Yesus, engkau angkat tangan. Engkau yang bahkan mau dipenuhi dibaptis Roh Kudus, dimanapun engkau berada, mari angkat tangan. Saudara, hari itu 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus menunggu yang namanya Parakletos. Dan saat mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara tahu satu persatu murid Yesus menjadi pribadi yang berbeza. Saya berdoa agar setiap engkau juga mengalami dia pada malam hari ini. Ada amin saudara? Yes. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama dengan saya. Kau hadir di sini, amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu.
berjalan dalam kuasa. Saudara angkat tanganmu, katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kau yang terutama Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Yes, Lord. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu. Kaulah yang kami perlu Tuhan. Ralaya shikarala pakarataya, ralaya shikarala pakarataya, shikarataya kurala pakarataya, shikarataya shikarataya kurala mayashi. Oh kiramaya shikarala nanayamu, kiralaya shikarana nanayamu, kiranaya shiriana nanayamu, kiralaya shikarana nanayashi. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap mereka yang sudah live pada malam ini. Roh Kudus, Parakletos itu penuhi hidup mereka. Oh, biar mereka akan mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup mereka, mencabut semua kedagingan mereka, mencabut kecewa, mencabut semua yang tidak benar dari hidup mereka, bahkan menolong mereka untuk hidup di dalam kekudusan, menolong mereka hidup di dalam kebenaran, dan mereka akan mulai hidup semakin berjalan dan mencintai Engkau. Hamba berdoa Roh Kudus yang manis, biar malam hari ini kami dibangkitkan, kami dikuatkan, kami berkemenangan ya Tuhan. Bahkan setiap keluarga demi keluarga malam ini, dimanapun mereka berada, mereka mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Mereka akan ada sebuah nubuatan daripadamu. Mereka mengalami bahkan mimpi-mimpi penglihatan yang dari Engkau. Oh, hamba berdoa, bangkitkan generasi ini Tuhan, bangkitkan hidup kami. Kami bersyukur buat malam ini ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib, Tuhan penghibur, Roh Kudus, Engkau penghibur. Oh yes, Parakletos itu di dalam hidup kami, turun atas kami. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan, biar engkau tetap teguh di dalam Tuhan, dan jangan lupa undang Parakletos dalam hidupmu. God bless you.